Dan dia mengatakan udah diserahkan ke kelurahan. Ngapain diserahkan ke kelurahan? Itu pun tetap bertanya-tanya. Ini kan masalah panitia, bukan masalah kelurahan. Ngapain RT 03 serahkan calonnya ke kelurahan? Nah, waktu sudah larut juga Pak. Jadi Bapak yang terlambat datang, jangan sampaikan begitu. Bapak yang terlambat datang, bukan. Ada ancaman bahkan mengatakan ini masalah pribadi, personal. Saya bilang bukan personal. Ini adalah totality profesionalisme. Oke, kalau bisa kalau dianggap netral berarti ada masalah. Kami menganggap gak ada masalah. Buat berita acara. Dan pada saat itu juga kami kumpulkan warga. Warga silakan, udah dikasih tahu dengan adanya surat ini, warga bergerak menyatakan tidak setuju. Panitia kan belum, Bapak nggak bicara, yang Bapak undang itu warga. Seharusnya panitia, kami bertanya kepada panitia. Harus dilaksanakan, tidak setuju untuk diundurkan. Karena warga tetap, bahkan di situ dikatakan warga wakil dari RT 03 tidak ikut, tidak masalah. kalau waktu nggak ada Ya, saya menunggu. Oh ya. Dibentuk sekitar bulan Oktober. Kita dibentuk 6 orang panitia. Jadi dari awal sampai dengan akhir kita sudah mulai, karena pada awalnya itu kan berjalan ya normal biasa, kita rapat. Tapi ketika rapat berlangsung dengan pengurus dan ketua RT, nah terjadilah suatu perdebatan karena kesepakatan untuk dilakukan pemilihan cepat, yaitu 2 minggu, itu kita nggak bisa tidak, harus bergerak paralel waktu itu. Makanya rapat kita jalankan, jadi permintaan supaya setiap RT memberikan calon juga paralel bersamaan. Nah, terus juga kita harus pikirkan bahwa tata tertib itu juga harus diketahui dan masukan dari ketua RT dan pengurusnya. Jadi pada saat itu semuanya dikebut dalam 1 hari. Tapi ternyata rapat itu berjalan tidak baik karena hal-hal tertentu yang ketidakmengertian ketua RT mengenai perwako yang sudah dikatakan di dalam surat harus ada musyawarah. Jadi setiap calon itu ditentukan dengan musyawarah. Sementara ada RT yang melakukannya dengan voting. Nah, jadi terjadilah ketidakpahaman itu, sehingga akibatnya calon itu juga dibatalkan. Nah, cuma masukan-masukan tetap berjalan, terus masukan-masukan diterima panitia. Nah, juga termasuk tatip harus dibuat dulu baru kita rapat begitu. Maaf, ada rapat lagi gitu ya. Nah, karena itu kan masukan tetap dari mereka, harus tetap kita jalankan. Tapi ketika itu saya mengatakan berarti nggak bisa 2 minggu dikejar untuk pemilihan pada waktu itu. Disetujui, akhirnya bukan 2 minggu, tapi ya kita kerjakan juga. Jadi kita buatkan tatipnya dahulu, setelah tatip baru kita bicarakan masalah pemilihan. Pembicaraan tatip berjalan terus. Nah, disinilah mulai terjadi kejanggalan-kejanggalan, karena ada satu panitia yang selalu komplain. Kita masih belum curiga pada waktu itu, karena yang komplain itu justru yang istilahnya notabene kita anggap bahwa dari RT yang netral gitu. Materi komplainnya tentang apa, Pak? Ya komplain tentang, kan kita lagi buat tatip nih. Ya. Saya tidak setuju ini, saya tidak setuju itu. Gitu. Ya memang yang tidak disetujui itu kan yang tidak ditentukan oleh perwako. Ya contohnya dikatakan kalau perwako kan syarat menjadi RW itu bisa baca tulis. Ya. Nah, tapi dalam konteks zaman sekarang, waktu itu saya usulkan ya kalau baca tulis ya nggak sekolah juga bisa gitu. Nah, jadi
Karena saya juga ketua panitia pemilihan RT 01. Di situ sudah ditetapkan bahwa minimal sebagai ketua RT itu ijazah SMA. Masa RW bukan ijazah SMA. Nah, jadi saya sampaikan seperti itu, dia nggak setuju. Waktu itu saya masih belum curiga apa maksudnya, gitu. Nah, jadi dia bertahan, nggak mau. Nah, jadi setelah itu mulailah perdebatan terjadi, terus berjalan sampai ini. Akhirnya dia setuju, oke, dengan menyatakan ijazah terakhir. Ya udah, kami mengalah semua dengan dia. Jadi ijazah terakhir yang mau disampaikan. Nah, belakangan kami tahu rupanya calon dari RT 03 itu, ini baru benar atau tidaknya saya nggak tahu, tuh terang aja. Hanya isu mengatakan bahwa dia tidak lulus, bukan lulusan SMA. Baru terpikir di akhir-akhir, ya udah dekat-dekat pemilihan. Nah, jadi mulai berjalan terus. Nah, ketika kita mulai bergerak kepada sesuatu hal yang lebih spesifik, ternyata ada lagi komplainnya. Oh, ini kayaknya nggak setuju di persyaratan itu. Soal apa, Pak? Nah, ini kan sebetulnya kan kompetensi juga terhadap persyaratan perwaku. Nah, jadi ada perwaku itu kan harus jujur, adil dan sebagainya ya. Tapi bagaimana kita menunjukkan atau harus siap di tempat, istilahnya performance bijaksana dan apa, dan termasuk juga di situ adalah yang katakan bahwa selalu hadir ya di dalam memenuhi kebutuhan warga. Nah, jadi ada satu syarat yang dikemukakan di situ mengenai bahwa ketua RW apabila dia janda atau duda, dia harus memberikan pernyataan secara tertulis di atas materai yang menyatakan bahwa ketika dia pergi keluar kota dengan waktu yang lama, harus mendistribusikan tugas tanggung jawabnya kepada pengurusnya. Nah, itu kan normal. Ya, karena tugas tanggung jawab itu juga memang tidak dicantumkan dalam perwaku, tapi secara garis besar seperti Sekmul mengatakan bahwa itu memang dilakukan gitu. Di mana-mana dilakukan. Jadi kalau lagi berangkat keluar kota, ya dia harus distribusikan gitu. Tapi dia nggak setuju itu terlalu personal katanya. Artinya itu bagian dari komplain juga dari panitia. Panitia yang sama. Terus dia nggak mau, wah ini kayaknya kalau terus-terusan begini kapan selesainya kan begitu. Jadi akhirnya kami undang warga. Tapi ya ketika itu berjalan, karena itu yang di atas sudah disetujui dan semuanya nggak ada masalah, kan cuma tinggal itu saja. Ya. Yang lainnya semua sudah disetujui, nggak ada masalah begitu. Nah, jadi sebelum kita undang warga, apa yang dilakukan untuk pemilihan itu tetap dilakukan. Nah, makanya kami menyurati ketua RT agar itu kalau nggak salah tanggal 6 ya, 6 November. Oh, 6 November. Untuk memberikan calon ketua RW-nya paling lambat tanggal 9 November. Nah, jadi berjalannya waktu, ternyata ketua RT 01 sudah menyampaikan, ketua RT 02 sudah menyampaikan, ketua RT 03 yang belum. Sudah lewat masa waktu. Waktu itu panitia diskusi mengatakan bagaimana. Nah, tapi utusan panitia kan dari setiap RT ada. Ya. Dari RT 01 2 orang, RT 02 2 orang, RT 03 2 orang. Nah, ternyata bukan dari mereka yang nggak setuju, dari RT 01 yang komplain itu pun nggak setuju. Kalau misalnya lewat batas waktu, ya harus ditunggu sampai RT 03-nya menyerahkan gitu. Terus hari pertama, kedua juga nggak diserahkan. Terus lama-lama, terus bagaimana? Sampai akhirnya salah satu panitia anggota, oke, saya akan ke sana katanya. Waktu ke sana pun belum mendapatkan apa-apa. Oh, udah ditanya alasannya apa? Nggak ketemu. Nah, akhirnya besoknya saya bersama dia lagi ke sana, mau temui RT-nya. Nah, jadi udah ditemui RT 0, tapi belum ditemui. Suaminya mengatakan lagi istirahat, lagi tidur. Oh, RT 03 ini perempuan, Pak? Perempuan. Nggak bisa diganggu katanya. Waduh, udah terlambat. Terus enak-enak aja mengatakan lagi istirahat, lagi tidur. Kita minta hasilnya. Suaminya jangan gampang mengatakan, oh, udah diserahkan ke kelurahan katanya. Wah, ini udah sore-sore. Jadi tidak cerita Pak, panitia
Belum dapat waktu itu. Belum dapat dan akhirnya Dan dia mengatakan udah diserahkan ke kelurahan. Ngapain diserahkan ke kelurahan? Itu pun tetap bertanya-tanya. Ini kan masalah panitia, bukan masalah kelurahan. Ngapain RT 03 serahkan calonnya ke kelurahan? Udah suatu pertanyaan ini. Jadi akhirnya pagi-pagi besok saya coba, walaupun pertanyaan itu ada di kepala saya coba saya datangi kelurahan. Nah, jadi ketika saya sampai di sana memang tidak ada. Oh, RT 03 tidak ada menyampaikan nama calon RW-nya ke kelurahan. Nah, oke. Sampai setelah itu, wah ini saya dipermainkan. Akhirnya saya bikin surat. Saya nggak mau tahu dengan yang nggak setuju ini. Kalau tanggal 16 November tidak, ya kalau nggak salah 16 November, tidak diserahkan, maka gugur dari RT 03. Perwakilannya ya? Ya. Oke. Dan itu kenyataannya? Ternyata hari itu juga disampaikan bahwa saya sudah serahkan katanya ke panitia yang utusan dari RT 03. Tapi itu pun dia panitianya nggak telepon saya. Akhirnya saya coba telepon dia. Oh ya, ada di saya katanya. Nah, baru setelah itu saya kejar dia. Ada, dapat. Akhirnya singkat cerita Pak, akhirnya ditetapkan 4 nama nih Pak. 4 nama. Tapi permasalahannya di situ sudah saya kasih tahu. Dari awal sudah diberitahu. Ketika pembentukan panitia juga sudah dikasih tahu oleh Seklur kepada semua RT. Ketua RT maksud saya, ketua RT. Seklur sudah mengatakan tidak boleh mencalonkan yang sudah 2 kali periode menjabat. Sudah disampaikan sejak awal. Panitia juga sudah menyampaikan kepada ketua RT masing-masing bahwa tidak boleh mencalonkan yang 2 kali. 2 kali menjabat maksudnya? Ya, 2 kali menjabat. Tapi apa yang saya terima waktu itu dari RT 03, orang yang 2 kali itu juga yang dicalonkan. Nah, di sini kan masalah itu terjadi. Nah, sampai akhirnya anggota kami marah waktu itu. Marah sama mereka kan. Kalau begitu caranya ya sama suaminya itu waktu mengatakan dia sudah kirim ke kelurahan kan ditanya juga waktu itu. Siapa calonnya? Nah, jadi ya sudah. Akhirnya kami lakukanlah yang namanya verifikasi. Oke. Nah, tapi itu yang tadi saya katakan ya, itu waktu berjalan terus ya. Nah, itu kembali lagi kepada yang tadi yang saya katakan, karena mereka panitia ada yang tidak setuju dengan konteks yang tadi ya, yang masalah janda duda tadi. Nah, ya. Jadi karena tetap tidak setuju ngotot, oke, kita putuskan mengundang warga tanggal 20 November, membicarakan khusus masalah tata tertib. Oke. Jadi waktu itu saya bacakan satu poin, warga setuju atau tidak? Setuju. Sampai kepada, ya jadi bab per bab ya, bab per bab, pasal per pasal, setuju. Tapi ketika sampai di situ, nah, warga bertanya kepada panitia yang komplain ini. Perwakilan RT 09. Iya. Apa keberatannya? Kok sampai keberatan? Oh, atas poin yang kenyataan duda janda itu? Oke. Dijelaskan bahwa itu katanya tetap dia mengatakan itu privasi, nggak bisa diinikan. Tapi warga mengatakan, ya puji syukur katanya. Bahkan ada satu warga mengatakan, semua calon yang ada tidak ada janda duda. Ya udah itu kan tidak berlaku, jalankan saja nggak apa-apa. Toh juga nggak ini tergubris. Jadi semua warga mengatakan ya udah setuju, nggak usah diganti, nggak usah dihapus. Nah, jalan. Nah, akhirnya mulailah kita membahas satu-satu sampai kepada pembahasan tatip itu di bagian DPT. Oh, data pemilih. Jadi Perwaku kan mengatakan 30 untuk semua RT. 30 perwakilan. Kalau 30 perwakilan berarti dari RT 01 10, RT 02 10, RT 03 10. Semua warga, Pak ya? Bukan. Oke, baik. Perwaku mengatakan begitu. Oke. Saya tawarkan sama warga, nggak setuju. Warga inginnya semua memilih. Oke. Akhirnya panitia menetapkan. Panitia menawarkan lagi. Bagaimana kalau setiap RT 30 pemilih, saya bilang. 30 suara ya? Ya. Itu pun RT 01 dan RT 03 nggak setuju. Kami nggak bisa menetapkan 30 pemilih katanya. Nah ini jadi penting di sini kan. Nah, akhirnya karena nggak setuju juga, maka ditetapkanlah baik panitia maupun warga suatu kesepakatan bahwa pemilih yang benar itu
adalah pemilih yang pertama bukan kos-kosan. Jadi kos-kosan nggak boleh milih. Ber-KTP. Ya, ber-KTP. Jadi KTP-nya harus KTP Taman Seruni, bukan Batam. Harus Taman Seruni. Nah, jadi berarti pemilik rumah. Gitu. Pemilik rumah dan harus ber-KTP Seruni. Yang ketiga, kalau dia kontrak masih diizinkan. Asal KTP-nya sudah KTP Seruni. Dan juga yang penting ya bukan kos-kosan lah. Oke, baik Pak, ini singkat cerita Pak, jadi itulah ya, sudah ditetapkan. Maka otomatis panitia kan harus memverifikasi DPT-nya yang diberikan oleh RT masing-masing. Karena untuk memastikan betul nggak yang diberikan itu adalah sesuai persyaratan yang telah disepakati ini. Nah, makanya diputuskan pemberian DPT itu 4 hari sebelum hari H. Itu dalam tatip. Oke ya, berjalan terus begitu. Sudah diputuskan, akhirnya semua sampai terakhir disetujui, selesai permasalahan. Oke, kita berjalan waktu. Nah, sekarang baru verifikasi, di situ ada. Yang penetapan Pak nama ini Pak, akhirnya jadi. Nah, jadi setelah itu kita menuju kepada verifikasi. Nah, jadi karena menuju kepada verifikasi, nah, jadi karena dia, kalau yang 3 calon ini kan nggak ada masalah. RT 01 sama RT 02 itu nggak ada masalah karena dia tidak pernah menjabat RW. Nah, sampai kepada yang keempat yang dari RT 03, disitulah permasalahannya ada Karena sudah 2 kali menjabat. karena 2 kali menjabat. Nah, itu sebabnya kami harus gugurkan. Panitia menggugurkan. Ya, 3 panitia nggak setuju dan 2 itu kelihatan keras. Yang satu Enggak setuju atas keputusan bahwa itu digugurkan. Mereka minta semua calon harus dimasukkan dan harus ikut pemilihan. Loh, nggak sesuai perwaku. Loh, ya nggak bisa katanya tuh, kita panitia hanya menjalankan pelaksanaan katanya. Jadi kita nggak berhak untuk memverifikasi. Nah, saya bilang nggak bisa begitu. Akhirnya tetap diputuskan digugurkan Pak. Nah, tapi mereka tetap ngotot nggak mau. Akhirnya kami undanglah warga yang kedua, tanggal 2 Desember. Oh, minta pendapat warga. Ya, jadi warga mengatakan bahwa, saya sudah mengatakan bahwa ada intens bahwa apabila ini tidak digugurkan, mereka akan mengundurkan diri dari kepanitiaan. Oh, panitia yang lain nih? Yang 3 orang tadi. Oh, saya masih melihat 2 orang. Yang satu kan masih ya ngambang, kita nggak tahu. Oh, maksudnya kalau calon yang 2 periode sudah menjabat ini tetap bisa ditetapkan sebagai calon, mereka tetap jadi penyintas. Tapi kalau enggak, mereka mengundurkan diri. Oke. Nah, di sini jelas bahwa mereka tidak ikut perwakut. Jadi mereka sudah istilahnya bukan independen lagi. Mereka sudah istilahnya kiblat kepada satu calon. Enggak. Panitia nggak bisa begitu loh. Jadi cerita Pak, jadi akhirnya Nah, akhirnya kita undang warga, sekaligus kita menyusun pelaksanaan pemilihan. Nah, jadi perencanaan itu juga sudah ditetapkan tanggal 2, ketika kami sampaikan bahwa 3 calon ini, 2 waktu itu ya, 2 calon akan mengundurkan diri, warga mengatakan, waktu itu kami mengatakan kalau 3 misalnya ya, kalau panitia berjalan 3, bagaimana? Menurut warga 3 calon ya? Enggak, 3 panitia. Oh, 3 orang panitia, oke. Kami katakan kepada warga, kalau 3 panitia saja, yang lainnya tidak ikut, terus menurut warga bagaimana? Nah, warga malah bilang, karena ternyata warga sudah tahu bagaimana kepanitiaan itu. Nah, udah dijelaskan pada saat rapat mengapa mereka mau mengundurkan diri dan tidak mau ikut, karena mereka harus meloloskan semua calon. Warga tidak mau. 2 kali menurut perwaku, yang nggak bisa, ya nggak bisa. Warga menetapkan tidak mau, harus digugurkan. Nah, kalau panitia cuma 3 orang untuk menjalankan pemilihan, jalankan 3 orang. Warga mengatakan begitu. Warga mendukung tetap ya? Ya, warga mengatakan jalan. Nah, itu kuncinya tanggal 2 itu. 2 Desember ya? 2 Desember. Oke. Semua menandatanganinya. Akhirnya kan ditetapkan 3 nama ya? Ya, jadi walaupun panitia cuma 3 orang berjalan. Dan ditetapkan 3 nama tuh Pak ya? Maksudnya 3 nama? 3 nama calon maksudnya? Enggak, itu saya belum secara resmi belum.
Karena harus keputusan dari warga dulu. Oke, maksud Warga setuju kan? Nggak ada. Yang penting setuju dulu dia warga. Ya. Bahwa yang satu calon harus digugurkan. Oke. Nah, itu yang penting. Nah, baru kita tetapkan tanggal 11 pemilihan dan panitia sudah berikan jadwal apa yang dilakukan, termasuk yang dikatakan tadi 4 hari harus menyerahkan DPT-nya. Ya. Nah, setelah itu barulah panitia mengeluarkan, karena sudah ada verifikasi kan. 3 orang ini tidak mau tanda tangan verifikasi. 3 orang panitia. 3 orang panitia tidak mau. Nah, jadi 3 orang panitia yang menandatangani dan dikirimkan kepada RT masing-masing bahwa RT 03 dianggap tidak ada calon. Nah, disinilah problem terjadi ketika itu sudah disampaikan. Mulai ada polemik di sini, termasuk calonnya di sini mengajak panitia berbicara. Saya bilang nggak bisa. Bukan saya, tetapi peraturan yang mengatakan. Sampai begitu. Ada ancaman bahkan mengatakan ini masalah pribadi, personal. Saya bilang bukan personal. Ini adalah totality profesionalisme sudah. Baik Pak, jadi panitia tetap jalan terus. Jalan terus, dan jalan. akan dilaksanakan pemungutan pada tanggal 11 Desember Pak ya? Iya. Oke. Nah, jadi berjalan waktu terus. Nah, tak persis 4 hari sebelum pemungutan, DPT ke RT 01 diberikan, DPT RT 02 diberikan, DPT 03 tidak mau diberikan. Alasannya, oh ya, maaf. Setelah dilihatnya panitia berkeras untuk tidak menerima calon ke RT 03, mereka berubah. Ya sudah, kami ganti calon. Nah, jadi ada calon pengganti. Ya, panitia nggak bisa dengan waktu begitu dekat terus tiba-tiba calon pengganti. Apa ininya? Nggak bisa, panitia nggak terima. Sampai mereka datangi ke rumah sampai berapa kali, terus membujuk saya untuk menerima. Saya bilang nggak bisa. Mereka mengatakan kalau calon pengganti tidak diterima, mereka tidak mau memberikan DPT-nya. Mereka memboikot Pak ya? Ya, boikot. Jadi bukan kesalahan panitia. Ya, jadi mereka boikot istilahnya ya, mengatakan bukan boikot sih. Ya, para ketua karena warganya kan nggak tahu. Oh gitu. Yang menyampaikan ini kan ketua RT 03 Oh, itu ngurusnya itu. bersama calon penggantinya. Waktu itu saya nggak tahu siapa calon penggantinya, karena saya nggak lihat, saya nggak mau lihat siapa yang dijadikan calon pengganti. Bahkan waktu datang ke rumah pun saya nggak tahu kalau dia mencalonkan diri. Baik Pak, kan tetap ditolak calon dari RT 03. Iya, ditolak karena udah waktunya udah terlalu mepet, kita nggak bisa lagi. Oke, Nah, baik, tapi DPT pun tidak mau diserahkan. Nggak diserahkan, terus Nah, lanjutannya gimana Pak? Jadi akhirnya ketika lewat hari H, pemeriksaan DPT RT 01, RT 02 berjalan terus. Ya, berjalan terus. Memverifikasi betul nggak DPT ini orang-orang yang disyaratkan itu ya, yang disetujui dengan warga. 2 hari sebelum ini tiba-tiba mereka datang ke rumah. Menyerahkan DPT? Bukan. Pertamanya tetap ngotot untuk apa? Calonnya. Oke. Sebelum kita masuk ke hari kedua, ada sesuatu yang lucu ini. Mulailah kita lihat kelurahan intervensi. Di tanggal? Jadi tanggal 6 mereka mengeluarkan surat kepada panitia, mengundang lah ya. 6 Desember? 6 Desember. Udah mepet dengan hari H. 6 Desember, Lurah Teluk tadi mengundang panitia? Tanggal 8. Untuk ada pertemuan tanggal 8. Oke, tertulis Pak? Ya, tertulis. Di kantor Lurah ya? Ya, membicarakan masalah calon dari RT 03. Oke. Di situ dikatakan, ya kita bicara-bicara di situ, diskusi, sampai akhirnya kelurahan menetapkan kita nggak boleh lagi membicarakan ini. Tatip, karena tatip sudah ditetapkan dan tidak ada kesalahan. Seklur sudah mengatakan begitu. Jadi jangan membicarakan tatip di situ. Nah, gitu ya. Tapi karena ini berbicara, dan dia dengan keras mengatakan bahwa 2 kali nggak bisa. Kalaupun panitia katanya, kata Seklur. Ya, kalaupun panitia akhirnya memasukkan calon RT 03 yang sudah 2 kali ini, ya, terus ikut pemilihan dan dia menang dalam pemilihan, Seklur mengatakan kelurahan tidak akan memberikan SK-nya karena tidak sesuai dengan peraturan berlaku. Sampai begitu Seklur mengatakan kepada mereka RT 01 yang hadir pada 03. Nah, jadi mereka mungkin karena nggak bisa lagi ya, mereka mengatakan pengganti.
mulailah dibujuk panitia untuk menyetujui pengganti. Ya nggak bisa, saya bilang. Waktu sudah mepet, bagaimana? Nggak bisa. Kan persyaratan dari tatip kan nggak bisa. Harus ada surat panitia kepada ketua RT ataupun RT-nya masing-masing, baru RT-nya bisa mencalonkan. Nah, jadi ini tidak bisa gitu. Akhirnya diaturlah mereka rapat dengan Seklur mengatakan dengan calon, ada ketiga calon, kan yang satu udah nggak bisa ya. Jadi 3 calon disaksikan oleh tokoh masyarakat dan ketua RT dan perangkatnya. Jadi istilahnya pengurus RT untuk rapat. Dalam hal ini karena peraturan udah nggak bisa, tatip juga mengatakan nggak bisa, jadi sifatnya kebijaksanaan. Nah, jadi kalau dalam pembicaraan itu dinyatakan setuju untuk dimasukkan calon pengganti ini mengikuti, panitia harus legowo, diputuskan waktu itu. Tapi yang ditanya adalah keputusannya, yang ditanya calon. Waktu itu dalam rapat saya mengatakan 2 calon saya sudah pernah tanya dan itu tidak setuju. Oh, calon tidak setuju atas penambahan calon lain karena waktunya mepet. Bukan hanya mepet, pokoknya tidak sesuai dengan tatip. Ya, dan itu juga merusak gitu tatanan, peraturan. Nah, jadi saya sampaikan begitu. Ya, tapi kalau mau dicoba ya silakan, saya bilang. Akhirnya diatur rapat di RT 03. Di di gazebo-nya. Di Fasum. Tanggal 8 itu juga. Oh, 8 Desember juga. Itu kan rapat pagi terus malamnya. Jadi karena panitia tidak bisa mengundang, RT 03 tidak mau mengundang, jadi PLT RW yang mengundang. Jadi udah diundang sedemikian rupa, saya kaget. Yang diundang ternyata bukan pengurus RT, tapi ketua RT-nya saja. Dan tokoh masyarakat. Artinya panitia nggak diundang? Diundang, cuma maksud saya kan pengurusnya nggak. Oh, pengurus RT ya? Jadi ketua RT 01, terus tokoh masyarakat, dan calon. Tapi yang ditanya bukan calon, tokoh masyarakat. Jadi tidak sesuai dengan rapat yang sudah disepakati di kelurahan. Ya. Nah, jadi pada saat malam itu betul-betul yang ditanya adalah tokoh masyarakat. Saya kaget. Nggak bisa begitu, saya bilang. Yang ditanya calon sesuai dengan kesepakatan. Jangan tokoh masyarakat. Baik, Pak. Okay. Setelah itu. Nah, setelah itu besoknya pagi-pagi, karena memang mengatakan mereka mengatakan setuju untuk diinikan. Di calon ini dimasukkan. Setuju, tapi kan ada cacat di situ. Karena ada perubahan seperti itu, pengurus dan tokoh masyarakat RT 02 tidak hadir. Cuma ketua RT 02 yang hadir. Tokoh masyarakat RT 01 itu asal comot aja. KTP-nya bukan KTP sini, dijadikan tokoh masyarakat. Gimana? Nah, jadi cacat-cacat yang sedemikian rupa, akhirnya saya surati PLT RW, saya surati pagi-pagi. Bukan surat ya, resmi, tapi WA. Bahwa itu tidak sah. Karena cacat-cacat ada 4 hal yang saya kemukakan di situ, ada di di dalam laporan ya. Intinya panitia tidak setuju. Tidak setuju dan tetap melaksanakan pemungutan. Nah, jadi kami panitia lebih mengatakan bahwa itu tidak kuat dan lebih panitia tetap mengacu kepada rapat warga tanggal 2 Desember karena itu lebih kuat. Jadi tetap menjalankan pemilihan tanggal 11. Nah, inilah yang jadi masalah. Tiba-tiba setelah pemilihan terjadi, sebelum, ketika panitia saya mengirimkan WA itu, hari itu juga sore-sore kembali datang lagi. Bukan, perwakilan ketua RT 03 dan calonnya ke rumah saya datangi. Menyatakan? Ya, memberikan DPT beserta calonnya. Kan sudah disetujui tokoh masyarakat katanya. Loh, saya tanya sama mereka. Tidak dikasih tahu PLT RW, saya bilang. Saya sudah mengirimkan WA. Oh, ini PLT RW mengatakan harus kok, katanya udah sesuai. Saya teleponlah PLT RW waktu itu. Nah, ketika saya telepon PLT RW ketika itu,
Akhirnya malah besoknya keluarlah surat itu Surat dari lurah, yang menyatakan suruh undur. Surat itu Bapak terima Tanggal 10, ya, karena saya lagi di luar. Menurut anggota panitia saya, bendahara, dia terima siang-siang, sekitar jam 2. Dan saya baru baca setengah 4. Pemungutan suara dijadwalkan tanggal? Enggak, pemungutan suara kan pemilihan lah. Pemilihan kan tanggal 11. Iya. Semua sudah disiapkan, spanduk sinapolnya, ini tempat sudah siap. Ya, artinya panitia menerima surat ditunda dari kelurahan tanggal 10. Tanggal 10. 1 hari sebelum pemilihan. 1 hari sebelum. Jam setengah 4 sore saya baru baca. Saya saat itu juga langsung mengundang panitia untuk rapat mendadak. Langsung kami buat berita acara. Dan pada saat itu juga kami kumpulkan warga. Warga silakan, udah dikasih tahu dengan adanya surat ini, warga bergerak menyatakan tidak setuju. Artinya tetap dilaksanakan. Harus dilaksanakan, tidak setuju untuk diundurkan. Oke, baik. Karena warga tetap, bahkan di situ dikatakan warga, wakil dari RT 03 tidak ikut tidak masalah. Pokoknya tetap harus dijalankan karena kami nggak mau diundur. Oke. Nah, jadi berdasarkan itu semua kami surati saat itu juga. Oke, panitia. Dan akhirnya dilaksanakan pemilihan. Iya, tapi dengan surat itu dikirim dulu. Ya, kami kirim ke kelurahan, kami sisi ombudsman, kami sisi juga kecamatan. Tembusan. Menyurati menolak surat lurah yang ditunda itu Pak ya. Nah, dan kami jelaskan masalahnya apa. Dan tetap melaksanakan iya, Pak ya. Dan termasuk juga apa yang saya WA-kan kepada PLT RW saya masukkan dalam surat itu. Jadi sudah menjadi resmi gitu. Iya. Ya, itu saya tembusan ke ombudsman, tembuskan juga ke kecamatan. Nah, jadi mulailah panitia membuka wacana keluar. Dalam hal ini masih ombudsman dan juga tembusan ke kecamatan. Nah, jadi tetap dilaksanakanlah hari hanya itu. Dan akhirnya ditetapkan, diperolehlah ketua RW terpilih Pak ya. Iya. Namanya apa Pak? Pak John Nelson. Oke. Ya. Baik Pak. Nah, kaitannya dengan yang kejadian 2 hari lalu bagaimana Pak? Nah, tanggal 13 kami surati, itu yang saya kirimkan ke Bapak. Ya. Saya surati permohonan keluarkan SK. 13 Januari. 13 Desember. Oh, 13 Desember, baik ya. Ya. 13 Desember kepada kelurahan untuk memberikan SK-nya Kepada RW terpilih. kepada ketua RW terpilih. Baik. Ya, ditunggu-tunggu sampai akhirnya 10 hari kemudian muncullah spanduk. Jadi udah kami surati, kami tunggu sampai seminggu tidak datang balasan. Isi surat Bapak agar Iya, minta SK. SK pelantikan ketua RW terpilih. Ya. Tidak ada balasan, tidak ada komunikasi, tidak ada pemanggilan, tidak ada sama sekali. Nah, jadi kami kaget ketika spanduk muncul. Saya juga nggak tahu munculnya spanduk. Justru yang memberitahu saya adalah lurah. Tiba-tiba WA saya. Terus spanduk diberikan kepada lurah, terus mengatakan ini warga mana katanya. Spanduk berisi Penolakan. Ketua RW terpilih. Iya. Oke. Dan itu dikatakan karena dipilih oleh panitia yang ilegal katanya. Atas nama warga. Ya. Di bawah spanduknya 13 Desember, Pak. enggak. Kan saya bilang seminggu, mungkin 10 hari setelahnya. Bukan pada saat itu juga. 10 hari setelahnya. Berarti minggu depannya. Dan yang memberitahu saya lurah. Kok lurah berani mengatakan seperti itu? Gitu. Itu sudah lurah baru, Pak ya? Enggak, masih lurah yang lama. Saya kaget juga. Sampai saya katakan kepada lurahnya, saya WA-kan dan tidak jawab sampai sekarang. Sudah 1 minggu saya surati Bapak dan Bapak tidak jawab. Ada permintaan dari orang yang buat spanduk. Belum sampai 4 jam Bapak sudah feedback ke saya bilang. Maksudnya apa ini saya? Saya buat WA-kan kepada lurah seperti itu. Oh, Bapak membandingkan kenapa kalau dari pihak yang berseberangan sama panitia langsung di forward. Iya, responnya kok begitu cepat gitu. Nah, jadi akhirnya rupanya yang difoto dia yang di kelurahan. Ada 2 tempat ya Pak. Foto penolakan. Spanduknya ini. Spanduk penolakan nih. Nah, ada di kelurahan sana dan dia foto. Atau nggak tahu apakah dia foto atau mungkin orang panitia yang memfoto diberikan kepada lurah forward ke saya, ya saya nggak tahu. Yang penting dia mengirimkan kepada saya. Dan anehnya di spanduk itu yang dijadikan landasan adalah surat lurah untuk mengundurkan dan surat PLT RW
yang notulen rapat di tanggal 8. Surat lurah agar pemilihan ditunda gitu. Dimundur. Ya, sementara surat lurah yang diundurkan itu berdasarkan notulen rapat tanggal 8 yang sudah saya tolak. Gitu. Jadi itu yang dijadikan landasan mereka. Mereka berani hukum dengan landasan itu mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi akhirnya singkat cerita berjalan dengan waktu, terus saya ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan karena saya juga harus ke Bandung. Udah schedule, saya berangkat ke Bandung. Saya dikagetkan ketika tanggal 26 ya, 26, 27 ada isu mengenai pemilih pergantian. Pergantian panitia. Kelurahan. Kelurah. Oke. Nah, tanggal 28 kan dilakukan. Pelantikan. Nah, jadi nggak ada berita. Tanggal 3 saya datang juga diam-diam saja. Kami ketemu waktu itu dengan warga dan akhirnya diputuskan besok kita ketemu ke lurah. Karena kan lurah hari Senin baru bekerja dan kami hari Rabu ya berangkat ya, dan bertemu lurah. Setelah bertemu lurah, saya minta minggu ini juga diadakan pertemuan. Hari Jumat dilakukan pertemuan di kelurahan. Jumat tanggal berapa itu? 3, 4 ya mungkin Januari ya. Oke. Lupa saya tanggal berapa, tanggal 7 kalau nggak salah, 7 Januari kalau nggak salah ya. Jadi hasilnya? Nah, jadi itu dengan camat bahkan. Oke. Jadi yang mimpin camat. Jadi keputusannya pada waktu itu bahwa ada 2 hal yang harus dijadikan suatu acuan. Yang pertama, panitia cuma 3 orang. Yang kedua, ketiga RT harus mencalonkan calonnya. Itu sesuai dengan Perwako. Semuanya saya sudah jawab. Itu sudah dilakukan. Ya, 3 panitia awalnya 6. Saya bilang, awalnya 6 secara SK ada, udah memenuhi Perwako. Tetapi secara proses kenapa jadi 3? Yang 3 tidak mengikut Perwako, dia mengundurkan diri, tidak diatur dalam Perwako. Saya mengatakan begitu. Tidak ada dalam Perwako. Yang ini juga sama, sudah dijelaskan. Semua RT sudah mencalonkan, semua sudah mencalonkan. Tapi pada saat prosesnya ada yang digugurkan, tidak ada diatur di Perwako bahwa itu tidak boleh. Gitu. Jadi semuanya sudah saya jelaskan bahwa itu nggak ada masalah. Disuruhlah ke lurah untuk menetapkan. Lurah nggak bisa, akhirnya dia harus bantuan hukum, diputuskanlah hari Senin, tanggal 10 Januari. Nah, jadi kembali hari tanggal 10 dengan adanya masukan dari dari biro hukum, katanya terjadilah mengatakan bahwa panitia gagal prosedur katanya. Nah, karena gagal prosedur, makanya diputuskan oleh lurah bahwa dijadikan pemilihan ulang. Nah, panitia mengatakan kenapa terjadi seperti itu, malah jadi muncul isu baru. Yang 2 tadi nggak dibahas, yang kemarin nggak tiba-tiba kenapa dijadikan pemilihan ulang? Karena DPT-nya warga RT 03 tidak memilih, jadi nggak fair. Nah, itu kembali saya jelaskan di situ. Kenapa DPT-nya yang saya udah jelaskan tadi, saya nggak perlu jelaskan lagi. Nah, jadi akhirnya berubah. Oke. Nah, jadi pemilihan ulang dengan adanya suatu diskusi dengan warga. Itulah yang kemarin. Nah, disitulah diputuskan harus ada diskusi dengan warga. Tapi saya mengatakan di situ malam tanggal 17 Januari itu. Tapi sebelum itu saya katakan di rapat hari Senin itu, saya mengatakan kepada beliau, kirimi dulu surat kepada panitia. Kan saya mengatakan di situ, kalau memang panitia gagal prosedur, bubarkan, saya bilang. Dengan alasan. Dan alasannya apa? Tertulis. Saya jelaskan bahwa panitia tidak gagal prosedur dari awal, proses semuanya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan Perwako, saya bilang. Jadi tidak ada yang bisa membuktikan kepada panitia bahwa panitia tidak sesuai dengan Perwako. Nah, jadi tolong dibuat tertulis kenapa gagal prosedur. Dan kalau memang itu gagal prosedur menurut Anda,
bubarkan panitia dan jelaskan mengapa. Dan tidak keluarkan SK juga jelaskan. Tertulis. Sebelum ada rapat. Tapi ternyata sampai sekarang belum dikirimkan juga itu, dan mereka sudah adakan rapat tanggal 17. Sehingga warga ribut. Kelurahan mengadakan rapat di sini. Ya. Nah, jadi terjadilah itu karena warga juga sudah melihat ketidakberesan, akhirnya dibuatkan lain untuk mengimbangi spanduk itu, mengcounter itu. Oh, jadi dalam rapat malam itu Bapak sebagai panitia tidak terlibat, Pak ya? Tidak ada rapat yang tanggal 17 malam ya? Tidak. Ya. Ya, ini juga bukan keputusan panitia. Ini keputusan warga. Memutuskan ini juga bukan keputusan panitia, warga. Makanya saya juga kemarin datang terlambat. Selain saya dengar karena memang kurang sehat. Nah, jadi terjadi kericuhan. Nah, jadi disitulah mungkin Bapak hadir nggak kemarin? Nggak ya. Nah, jadi melihat spanduk ini, lurah nggak mau ke sini. Nggak mau duduk di sini karena tidak netral katanya. Dia pilih di tempat gelap di sana. Warga marah. Lurah tidak menghargai warga. Nah, ini kalau Bapak mau lihat semua di YouTube sudah ada. Lebih lengkap. Jadi nggak perlu saya gambarkan lagi. Baik, Pak. Situasinya. Baik, ya itu kondisinya. Ya, makasih, Pak. Nah,